Mania, tadi kita sudah melakukan aktivitas dengan menggunakan dumbbell, menggunakan barbell juga. Kali ini kita akan menggunakan kabel atau cable rows atau yang disebut dengan selectorized, tapi di sini kebetulan ada kabelnya ya. Ini pin loaded bebannya, jadi pakai pin loaded bukan pakai plate loaded. Gerakannya juga sama seperti rowing, sekali lagi ya. Buang nafas pada saat bagian terberat, tarik nafas pada saat bagian teringan. Temponya kita atur ya, kita jaga, jangan terlalu lepas pada saat negatif atau eksentriknya. Pada saat konsentrik atau positifnya kita rasakan ya. Jangan gerakannya di ayun seperti ini, tapi gerakannya konstan ya. Rasakan di otot, terutama otot latissimus dorsinya kita ya, di belakang. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Sekali lagi, kalau kita bebannya berat, kita pakai strap buat membantu grip kita pegangan sehingga lebih kuat. Jadi fokus ke back, bukannya ke jari kita. Oke, kita mulai. Fokus pada saat dorong ke arah perut kita, bukan ke arah dada kita ya. Kalau ke arah dada, nanti terlalu banyak stres di bahu kita, juga di bicep kita. Kita fokus ke back kita di arah perut ya. Biasanya dalam latihan ini kadang-kadang saya melakukan aktivitas kira-kira 3 set inti dengan bebannya kalau bisa sampai habis semuanya. Kalau seandainya menurut saya kadang-kadang bebannya masih kurang, yang saya lakukan adalah dengan coba memperlambat tempo sedikit, terutama pada saat eksentrik atau pada saat negatifnya. Baik, saya akan melakukan 1 set lagi, kurang lebih 2 set inti yang saya lakukan di latihan ini. Istirahat antara set kurang lebih kisarannya sekitar 1,5 menitan sampai 3 menit, tergantung kebutuhannya. Jangan terlalu cepat atau terlalu terburu-buru, tapi jangan terlalu lama sehingga juga badan kita sudah tidak panas lagi ya. Oke, baik, kita lakukan 1 set lagi terakhir. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Fitness Mania, sekarang kita melakukan aktivitas yang namanya pulling atau tarik ya. Gerakan pulling yang paling populer dikenal dengan, kalau orang dulu bilangnya namanya restok atau pull up atau chin up. Jadi ada satu besi di atas ya, mungkin kita bergelantungan di sana lalu kita angkat tubuh kita ya. Gerakan pull up ini juga kadang-kadang juga menjadi salah satu parameter seseorang dalam kondisi fit atau tidak, terutama misalnya di rekan-rekan kita di angkatan bersenjata kadang-kadang harus bisa pull up paling tidak misalnya 16 kali untuk bisa masuk ke dalam tahapan ujian selanjutnya dan sebagainya. Jadi untuk supaya kita biar bisa kuat dalam melakukan aktivitas tersebut, tentu kita harus kuat otot backnya dan juga otot lengannya. Bagi fitnessman yang belum pernah bisa atau belum bisa melakukan aktivitas pull up, bisa melakukan aktivitas pull up dengan bantuan mesin dulu yang disebut dengan lat pull down seperti ini ya. Kalau di mesin ini lat pull down, ini ada tatakannya buat kaki kita menjaga supaya kita tetap dalam posisi netral seperti ini. Lalu kita ambil dengan gripnya, kalau kita lihat di sini gripnya lebar, kita bisa lakukan dengan gerakan menurun seperti ini, sama halnya seperti kita mengangkat beban kita. Cuma kalau dalam pull up atau chin up yang kita angkat kan benar-benar tubuh kita. Jadi bagi sebagian yang memang tangannya kuat, backnya kuat akan mudah. Tapi bagi wanita terutama atau bagi newcomer atau pemula tentu dirasakan susah, biasanya mulainya dari lat pull down machine ini.
Ya, kebetulan kalau saya melakukan aktivitas ini biasanya bebannya hampir semua dari beban yang ada. Kalau Fitness Mania lihat tadi gerakan saya, sekali lagi gerakannya tidak dibuang sampai habis seperti ini, tapi slightly bend. Jadi nggak sampai habis, sampai full, tarik lagi, tahan di sini. Jadi fokus ke back, bukan ke bicep kita. Dan badan kita juga tidak turun ke belakang, tapi tetap tegap. Jadi sekali lagi, Fitness gerakannya turun sampai posisi dada kita, ya, ke atas sampai slightly bend sedikit. Jangan sampai lurus seperti ini. Kenapa? Karena kalau lurus sampai habis, nanti yang bekerja dari sudut lurus sampai sudut tengah, yang kerja adalah bicep kita. Tapi dari sini baru yang kerja adalah back. Nah, sedangkan dalam latihan ini kita fokus kepada back kita. Oleh sebab itu, kita nggak perlu harus sampai all the way up, ya. Selanjutnya, kalau seandainya kita melakukan aktivitas dengan beban, dengan grip yang lebar, ya. Yang paling populer, grip yang lebar, mereka banyak rekomend adalah dengan menaruhnya di depan, ya. Kenapa kadang-kadang orang bilang boleh gak kalau saya taruh di belakang? Pada dasarnya boleh saja, tapi memang kalau kita taruh di belakang, behind the neck, maka stres di leher biasanya agak sedikit lebih besar. Oleh sebab itu, bagaimana menghindarinya adalah dengan berusaha merubah posisi kita untuk maju lebih ke depan, sehingga pada saat melakukan aktivitas tersebut tidak terlalu banyak stres di leher, serta pada saat turun cukup sampai hampir kira-kira seperempat dari kepala kita saja kita sudah naik lagi. Kalau kita habisin sampai bawah, pada leher kita biasanya nanti stresnya banyak di leher. Kita coba ya. Ya, Fitness Mania tadi udah lihat ya, gerakannya kurang lebih hampir sama. Pada saat naik, slightly bend, sedikit bend, jangan terlalu lurus tangan. Selanjutnya, yang behind the neck. Setiap gerakan pulling, setiap gerakan rowing, dalam puncak gerakan atau puncak movement kita selalu kontraksi dikencangkan. Jadi kunci pada saat rowing, kunci backnya. Pada saat back, kunci. Fitness Mania, latihan terakhir saya biasanya saya tutup dengan yang namanya pull up, yang seperti tadi sudah saya kemukakan. Pull up atau chin up, ya, chin up itu artinya naikin ke atas ya chinnya, atau mungkin orang dulu bilangnya restok, angkat-angkat. Itu saya tutup sebagai kayak finishing workout saya. Bisa kita lakukan di tempatnya khusus untuk buat pull up ya. Bahkan sebagian sekarang ini juga ada mesin buat pull up ya, dibantu sehingga wanita juga bisa melakukan aktivitas itu. Apabila tidak bisa, kadang-kadang orang juga suka membantu kita pada saat kita pull up, dibantunya di punggungnya, backnya dibantuin ya. Kalau mau dibantu di kaki boleh, tapi mesti hati-hati bantu di kaki, karena kadang-kadang kalau bantu kaki, tangannya temannya udah nggak kuat, yang spotternya tetap membantu nanti bisa jatuh, bahaya. Jadi bantunya selalu di pinggang kalau melakukan aktivitas latihan pull up. Sekarang kita melakukan aktivitas pull up. Pull up sama juga dengan left pull down, bisa dengan wide grip. Kalau kita lihat di sini, bisa juga dengan close grip.
close gripnya bisa dengan overhand grip, bisa juga dengan underhand grip ya. Kita lakukan beberapa jenis pull up-nya ya. Salah satu pull up yang paling sederhana, kita bisa pakai strap sekali lagi supaya strap di jari tidak terlalu besar ya. Bebannya cukup berat juga Fitness Mania ya. Berat saya 100 kilo, jadi bebannya jadi 100 nih kira-kira. Oke, gerakannya seperti itu. Tarik, turunnya kontrol, tarik, turunnya kontrol ya. Bisa dengan wide grip, bisa juga dengan close grip ya. Tadi wide, lalu kita sekarang close grip. Close grip tentu lebih nyaman dengan posisi underhand grip atau reverse grip ya. Sekali lagi, pada saat melakukan aktivitas back, tangan kita juga ikut terlatih ya, sebagai secondary muscle yang terlibat. Ya, inilah beberapa jenis latihan back saya, mudah-mudahan bisa jadi contoh yang positif ya. Kita ketemu lagi di latihan selanjutnya. Halo Fitness Mania, kali ini kita akan melakukan aktivitas biceps atau arm. Sekali lagi, biceps adalah sepertiga dari tangan kita, 2/3-nya adalah triceps. Tapi kembali lagi, biceps sangat populer sekali dan bisa disebut salah satu dari show muscle kita. Karena kadang-kadang kalau Fitness Mania tahu, atau mungkin ada orang sering bertemu dengan saya, tanya, boleh lihat gak ototnya? Selalu yang pasti yang ingin dilihat adalah bicepsnya ya. Jadi salah satu latihan basic dasar untuk latihan biceps yang dikenal dengan dumbbell curl atau barbell curl atau bicep curl. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut ya. Pada saat kita melakukan aktivitas menggunakan dumbbell, kita bisa dengan posisi duduk, bisa dengan posisi berdiri ya. Namun kalau posisi berdiri, kaki kita lebih banyak membantu. Pada saat duduk, kaki kita tidak membantu sama sekali, jadi bisa lebih fokus ke tangan. Namun stres di pinggang tentu lebih besar. Kebalikannya, pada saat berdiri, kaki kita membantu, stres di pinggang agak lebih sedikit ya, tapi memungkinkan kita untuk mengangkat beban lebih berat lagi dengan posisi berdiri. Posisi incline seperti ini, dengan seperti ini kita melakukan bicep curl, maka full range of motionnya sangat full sekali, penuh dari bawah sampai atas. Kalau kita seperti ini, fullnya juga penuh sama, tapi tidak sepenuh pada saat kita incline. Dan pada saat kita melakukan aktivitas yang dikenal dengan namanya concentration curl, range of motionnya juga semakin kecil lagi. Yang baik yang mana? Semuanya baik, semuanya bisa dilakukan ya. Penggerakannya antara set biasanya kita melakukan yang namanya peregangan ya. Peregangan buat biceps
gerakannya adalah sebagai berikut. Bisa seperti ini. Kita selanjutnya gerakan buat forearm, bisa kebalikannya. Kita siap untuk masuk ke set berikutnya. Repetisi antara 6 sampai 12. 6 kali, kalau bebannya sudah semakin berat, ini kita cuma kuat 6 kali, tidak ada masalah. Ini bebannya kurang lebih sekitar 40 kilo. Saya lakukan dengan berdiri terus. Fitness Mania, kita lihat di sini. Ini yang disebut dengan easy bar atau curling bar. Barnya sendiri agak berbengkok. Tujuannya sebenarnya dengan bar yang bengkok seperti ini, pada saat kita memegang grip ini, kita pegangannya akan lebih nyaman, ya. Begitupun juga seperti di sini, pegangannya lebih nyaman sehingga stres di pergelangan tangan kita tidak terlalu besar, ya. Bandingkan dengan kalau seandainya misalnya kita melakukan aktivitas dengan menggunakan straight bar. Bar yang easy bar ini beratnya kira-kira 12,5 kg. Sedangkan yang straight bar adalah kurang lebih sekitar barnya saja 20 kg semuanya. Ya. Kalau kita lihat posisinya seperti ini. Kalau kita berdiri, posisi kaki kita akan lebih baik, satu depan, satu belakang, sehingga stres di pinggang lebih sedikit. Dan apabila kita tidak mau terlalu banyak stres di pinggang, kita bisa memakai alat bantu dalam hal ini, yaitu menggunakan belts, ya. Fitness Mania tadi sudah melihat beberapa jenis latihan tangan, dan yang terakhir adalah yang disebut dengan concentration curl, ya. Concentration curl berbeda dengan beberapa jenis curling yang lainnya, memiliki range of motion yang agak sedikit lebih pendek, ya. Adapun gerakan sebagai berikut, bisa dengan duduk, bisa juga dengan bend over, ya. Kalau kita duduk, posisinya kurang lebih seperti ini. Yang terkena adalah otot brachialis atau otot bicep bagian luar, ya. Gerakannya sebagai berikut. Posisi tangan kita tidak taruh di siku, tidak di lutut seperti ini, sehingga yang ada tertekan nanti sakit, ya, paha kita, tapi agak lebih ke bawah, ya, sehingga duduknya kita juga lebih tinggi, lebih ke bawah. Posisi tangan seperti ini. Dengan bend over seperti ini, tanpa harus ada sandaran buat siku kita. Form, bentuk gerakannya straight form, jadi tidak diayun seperti ini, tapi tegap, dari lurus tarik, lurus tarik, terus sampai paralel. Buang nafas pada saat bagian terberat, pada saat naik. Balikannya. Fitness Mania beberapa jenis gerakan dalam melatih otot bicep kita. Pada saat curling tadi, posisi tangan juga
namanya supinasi. Jadi posisinya seperti ini lalu kita putar, ya. Boleh gak seandainya misalnya Fitness Mania tanya, pada saat melakukan aktivitas bicep kita fokus saja dengan posisi tangan yang seperti ini, tapi tidak disupinate, tapi sama saja, nggak ada masalah, tentu sangat baik sekali ya. Tapi pada saat kita putar itu sebenarnya lebih kepada kita mencoba untuk range of motionnya lebih penuh, sehingga pada saat kita turunkan ke bawah tidak terkena otot paha kita atau bagian paha kita ya. Jadi gerakannya dari hammer curl baru langsung putar. Fitness Mania sama halnya dengan bicep curl. Kalau kita lihat gerakannya seperti ini. Kalau hammer curl adalah dengan cara kita memegang seperti memegang palu. Jadi gerakannya seperti ini. Sekali lagi gerakannya full range of motion. Jangan kita membuat gerakan range of motionnya menjadi lebih kecil ya, seperti gini. Tapi kita buat range of motionnya lebih luas. Apabila kita sulit melakukan gerakan ini, artinya bebannya terlalu berat. Repetisi sama dengan hal yang lain. Kita bisa melakukan kurang lebih kisarannya sekitar 10 repetisi. 6 kali, 3-6 kali udah berat banget, nggak perlu ditambah lagi. Kalau seandainya bisa lebih dari 12-15 kali, kalau itu hanya sebagai pemanasan boleh, tapi kalau sudah masuk set inti berarti bebannya harus ditambah. Variasi hammer curl juga bisa dilakukan dengan seolah-olah melihat jam ya. Ada orang yang bilang namanya Zoltman curl, ada juga mungkin orang punya definisi lain, tapi gerakannya menurut saya cukup bisa kita lakukan. Mesti hati-hati, ini advance teknik. Gerakannya sama seperti melihat jam. Jadi seperti hammer curl baru diputar. Di hammer curl dilihat jam. Hammer curl putar. Hammer curl putar. Gerakan selanjutnya press curl dengan menggunakan dumbbell. Bisa satu tangan seperti ini. Kita taruh posisi tangannya pas, nggak terlalu belakang, nggak terlalu depan, tapi pas. Kalau terlalu depan, stresnya nanti di tulang kita. Tapi kalau pas, biar enak posisinya. Ya, buang, tarik. Yang terkena adalah otot forearms extensionnya ya. Fitness Mania dengan menggunakan barbell kita melakukan aktivitas untuk melatih otot forearms ya. Ini disebut dengan barbell wrist curl. Turun, tarik. Turun, tarik. Turun, tarik. Buat pemanasan tidak perlu pakai apa-apa karena ini bebannya sudah 20 kilo, tidak ada masalah. Tapi setelah siap langsung masukkan beban yang lebih berat lagi ya. Demikian Fitness Mania, beberapa jenis latihan bicep dan forearms. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Begitu banyak sebenarnya berbagai alat yang bisa kita gunakan, apakah dengan menggunakan mesin, apakah dengan menggunakan cables juga. Tapi gerakannya saya yakin Fitness Mania tahu, gerakan curling selalu gerakannya berusaha untuk full range of motion. Rasakan otot yang kita latih. Buang nafas pada saat bagian terberat, tarik nafas pada saat yang bagian ringan. Bisa dengan dumbbell, bisa dengan barbell, bisa dengan cable, bisa juga dengan mesin ya. Kita bisa pilih, bisa variasikan. Pemanasan, stretching di antara dan setelah latihan, dan juga jaga repetisi terutama untuk building mass, muscle mass, repetisi antara 6 sampai 12. Kalau lebih dari itu berarti terlalu ringan,
bebannya bisa ditambah. Kalau sedikit saja repetisinya 3-6 saja susah, maka bebannya tidak boleh ditambah atau bahkan mungkin dikurangkan kalau terlalu berat, tapi kalau sudah cukup bisa dipertahankan. Selamat mencoba, kita ketemu lagi di latihan-latihan selanjutnya. Stay strong.